Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya dengan judul perencanaan program diet dengan strategi greedy dan pendekatan dynamic problem 0 atau 1. Dengan saya Novian Imam dengan NIM 185314120. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluannya, diet merupakan pola makan dan mengkonsumsi makanan yang cara dan sumber makanannya itu diatur. Gunanya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, diet juga bertujuan untuk mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol. Basal metabolic rate atau BMR adalah kebutuhan kalori yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas basal. Saat tidur atau duduk dan tidak melakukan aktivitas apapun, tubuh tetap melakukan aktivitasnya seperti memompa jantung, mencerna makanan, bernapas, memperbaiki sel tubuh, membuang racun, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan BMR, kita dapat mengetahui berapa kalori minimal yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan aktivitasnya. Lalu knapsack problem merupakan permasalahan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan memiliki batasan. Knapsack problem dapat diselesaikan dengan berbagai strategi algoritma. Namun pada kali ini penulis mencoba untuk menyelesaikannya dengan menggunakan strategi greedy. Lalu landasan teori. Strategi greedy digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan optimasi. Pada permasalahan knapsack problem 0 atau 1 terdapat 3 strategi greedy yang dapat digunakan, yaitu greedy by weight, greedy by profit, dan greedy by density. Greedy by weight mencoba untuk memaksimalkan keuntungan dan memasukkan objek sebanyak mungkin ke dalam knapsack. Dengan setiap langkahnya, objek yang dimasukkan dimulai dari objek yang mempunyai berat ringan. Lalu yang kedua, greedy by profit, itu sama seperti greedy by weight, namun yang dimasukkan pertama kali itu adalah objek yang memiliki keuntungan terbesar. Lalu greedy by density itu memaksimalkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Pada setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang memiliki nilai P per W terbesar. Lalu metodologi yang akan digunakan, yang pertama itu pengumpulan data objek yang berupa makanan beserta energi atau kalori yang dibutuhkan, porsi, dan harganya. Yang kedua, perhitungan BMR. Yang ketiga adalah pencarian solusi. Lalu untuk tahap implementasi, tabel objek atau makanan. Dari hasil penelusuran di internet, didapatlah data objek makanan sebanyak 20 dengan tingkat energi per porsinya sebagai berikut. Jadi misalkan seperti di nomor 4 adalah daging sapi, memiliki energi atau kalori itu 75, porsinya 35, sehingga setiap 35 gram daging sapi mengandung 75 kalori. Harga ini juga berdasarkan perhitungan gram. Jadi sehingga 35 gram daging sapi mengandung 75 kalori dan harganya adalah 2.975. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk perhitungan BMR. Di sini data yang digunakan adalah murni dari data dari penulis, yaitu dengan jenis kelamin laki-laki, berat badan 60 kg, tinggi badan 165, kategori olahraga sangat jarang berolahraga, dan usia 22 tahun. Dengan menggunakan rumus Harris-Benedict, perhitungan BMR dapat dirumuskan sebagai berikut. 66 ditambah dengan 13,7 kali 60 ditambah 5 kali 165. 60 di sini adalah berat badan dan 165 di sini adalah tinggi badan. Dikurangi 6,5 dikali usianya adalah 22 tahun, sehingga didapatlah hasil 1570. Koefisien 1,2 didapatkan dari kategori tingkat olahraga seseorang. Karena penulis di sini sangat jarang berolahraga, maka koefisiennya adalah 1,2, sehingga kalori yang dibutuhkan tubuh
per hari minimal adalah 1884 kalori. Lalu pencarian solusi. Yang pertama dengan menggunakan greedy by weight. Lalu pertama-tama kita itu mengurutkan setiap objeknya berdasarkan energinya dari yang terkecil ke terbesar. Dari energi yang terkecil yaitu ikan segar hingga yang terbesar itu yang diambil itu adalah kacang kedelai yang dapat memenuhi kalori minimal yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu 1884, sehingga objek makanan yang diambil dimulai dari nomor 1 yaitu ikan segar hingga kacang kedelai dengan total bobot dari 14 objek tersebut adalah 1715,25 kalori, dan total profit atau total biayanya itu yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kalori tersebut adalah 29.733. Lalu ini adalah greedy by profit. Yang pertama kita mengurutkan dulu dari harga yang terkecil dan ke yang terbesar. Pada landasan teori tadi yang diurutkan adalah yang terbesar menuju yang terkecil terlebih dahulu, karena dalam kasus tersebut ia menerima profit itu ya berarti kita menerima, sedangkan untuk kasus ini kita yang mengeluarkan, sehingga profit di sini yang dimaksud adalah biaya terkecil. Sehingga menurut greedy by profit itu objek-objek yang diambil itu mulai dari singkong, tempe goreng, kacang kedelai ini hingga tepung susu skim, rambutan tidak diambil, lalu nasi, daging bebek tidak diambil, dan hingga ikan segar menjadi objek terakhir yang diambil dengan total bobot 1861,75 dengan total biaya 9.473. Lalu strategi greedy yang terakhir itu greedy by density. Yang pertama kita terlebih dahulu menghitung density setiap objek makanan dengan P per W atau harga per energi, sehingga didapatlah density sebagai berikut. Dari data-data tersebut diurutkan terlebih dahulu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti greedy by profit tadi, sehingga objek-objek yang diambil itu singkong, goreng telur ayam, rambutan, tempe goreng, tepung susu skim, roti putih tidak diambil, kacang tanah ini tidak diambil. Lalu objek yang diambil terakhir itu adalah daging sapi untuk memenuhi kebutuhan kalori minimal yang diperlukan, sehingga total bobotnya adalah 1855 kalori, dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tadi adalah 8.545 rupiah. Berikut adalah algoritma dari strategi greedy dengan keterangan N itu jumlah objek, B bobot objek, P itu profit setiap objek, X itu probabilitas setiap objek itu 0 atau 1 diambil atau tidak, dan M itu kapasitas. Yang pertama kita mengeset probabilitas setiap objeknya menjadi 0, lalu membuat variabel isi sama dengan M yang merupakan kapasitas. Lalu untuk lakukan perulangan hingga N, jika bobot objek ke I lebih dari isi, maka lakukan perulangan selanjutnya. Jika tidak, maka ambil objek tersebut dengan ditandai dengan penggantian nilai variabel menjadi 1, dan isi ini dikurangi isi kurangi bobot dari objek tersebut. Lakukan perulangan ini hingga N kali. Dari hasil percobaan yang sudah dilakukan, kesimpulannya didapatkan adalah permasalahan perencanaan program diet menggunakan pendekatan knapsack problem menggunakan strategi greedy adalah menemukan solusi optimal dengan strategi greedy by density.
yang memiliki solusi paling optimal dengan total berat mendekati kapasitas kalori total yang dibutuhkan oleh tubuh dan total biaya paling rendah dibandingkan strategi yang lain. Untuk referensi yang saya gunakan seperti ini, dimulai dari PPT bahan kuliah, algoritma greedy, hingga tabel kandungan gizi makanan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.